Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dini Kusuma dengan NIM 1219-2896, Falwa Rosidi dengan NIM 1219-2878, Muhammad Fikri dengan NIM 1219-2893, Muhammad Jenny Firdaus dengan NIM 1219-0732, dari kelas 12 3B38 Sistem Informasi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi. Selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, juga untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah karakter building yang didampingi oleh Bapak Wahyudin selaku dosen pembimbing. Baik, adapun materi yang akan kami bawakan adalah meresensi 2 film motivasi. Adapun film tersebut adalah yang pertama Francesca, yang kedua Whiplash. Film yang berjudul Francesca bergenre komedi drama dirilis pada tahun 2012, disutradarai oleh Noah Baumbach, ditulis oleh Noah Baumbach dan Greta Gerwig, dan diperankan oleh Greta Gerwig sebagai Frances Halliday. Sinopsis film Francesca. Francesca adalah sebuah film yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang wanita yang bernama Frances Halliday yang diperankan oleh Greta Gerwig. Penari pemula berusia 27 tahun yang hidup di kota New York. Dia hidup satu apartemen bersama sahabatnya yang bernama Sophie yang diperankan oleh Mickey Sumner. Konflik utama dari film ini dimulai ketika sahabatnya Sophie pindah ke apartemen lain. Dia meninggalkan Francesca yang tidak tahu bagaimana cara hidup sendiri. Alur cerita. Alur cerita film Francesca. Frances Halliday adalah seorang penari berusia 27 tahun yang tinggal di New York City bersama sahabatnya semasa kuliah, Sophie. Hidupnya berubah ketika Sophie mengatakan kepadanya bahwa ia berencana untuk pindah ke Brooklyn, ke Tribeca, yang dianggap Sophie sebagai lingkungan impiannya. Frances seorang calon menari yang berjuang dan bekerja sebagai magang di sebuah perusahaan tari, tidak mampu membayar pindah dan terpaksa mencari tempat lain untuk tinggal. Dia pindah ke Chinatown dan membagi apartemen dengan teman-temannya, Lev dan Benji, untuk waktu yang singkat. Hubungan Sophie dan Frances berjuang ketika Sophie dan pacarnya, Pat, semakin dekat. Frances mengetahui bahwa perusahaan tari tidak membutuhkannya untuk mengerjakan pertunjukan Natal mereka, yang berarti Frances tidak dapat lagi membeli apartemen. Dia mengunjungi kampung halamannya di Sacramento untuk Natal, di mana dia melihat keluarganya dan berhubungan kembali dengan teman-teman sekolah menengah. Russell, sesama penari di perusahaan, membiarkan Francesca tinggal bersamanya selama beberapa minggu. Saat makan malam dengan keluarga Russell, Frances mengetahui bahwa Sophie telah berhenti dari pekerjaannya di Random House dan pindah ke Tokyo dengan Pat. Frances dengan iseng memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari yang lancar di Paris yang ia bayar dengan kartu kredit. Dia kembali ke Vassar, alma maternya, untuk bekerja sebagai pelayan dan asisten residen musim panas. Terlalu banyak bekerja dan tidak diperbolehkan mengambil kelas. Frances membaca blog Sophie tentang hidupnya di Jepang. Suatu malam, Sophie dan Pat berada di penglelangan alumni yang sedang dilelang Frances, di mana dia mengetahui bahwa mereka bertunangan dan menyaksikan pasangan itu bertengkar. Dia membiarkan Sophie yang mabuk tinggal bersamanya di kamar asrama yang diberikan kepadanya, di mana Sophie mengungkapkan bahwa dia mengalami keguguran saat di Jepang dan tidak bahagia dalam hubungannya. Sophie kembali ke New York City keesokan paginya. Dia meninggalkan catatan untuk Frances. Beberapa waktu kemudian, Frances kembali ke Washington Heights di Manhattan, dan dia menyesali situasi keuangannya yang buruk, prospek yang buruk sebagai penari profesional, dan hubungannya yang semakin tegang dengan Sophie. Frances akhirnya berdamai dengan Sophie dan menikmati keberadaan yang sederhana namun memuaskan sebagai koreografer pemula, mengajar tari untuk anak-anak kecil, dan sebagai pemegang buku untuk perusahaan tari sebelumnya. Dia mulai menjajaki kemungkinan hubungan dengan Benji dan menyewa apartemennya sendiri. Setelah pindah, Frances mengenakan nama atas cari kertas untuk menandai kotak surat barunya. Nama belakang lengkapnya tidak pas, jadi dia melipat kertas itu dan berbunyi Frances H.
Pesan moral film dari Frances Ha. 1. Bekerja keras. Saat memiliki mimpi, kita mesti mengimbanginya dengan kerja keras dan siap untuk jatuh, serta bangkit kembali untuk memulainya lagi. 2. Pastikan utamakan diri sendiri. Salah dalam mengambil keputusan membuat Frances Ha merugi, menolak ajakan tinggal bersama oleh tunangannya, dan memilih tinggal bersama sahabatnya namun ditinggal pergi oleh sahabatnya sendiri. Merupakan kesalahan dalam mengambil keputusan. Di sini kita mesti mengutamakan diri sendiri, dalam arti keputusan yang kita ambil mestinya tidak merugikan diri sendiri, utamanya, dan orang lain pastinya. Ya, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan resensi dari film Whiplash. Genrenya di sini yaitu drama musikal yang dirilis tahun 2014, yang disutradarai oleh Damien Chazelle, penulisnya juga sama. Pemeran utama Miles Teller, J.K. Simmons, dan Paul Reiser. Sinopsis film Whiplash. Whiplash merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Damien Chazelle. Film ini diperankan diantaranya oleh Miles Teller, J.K. Simmons, dan Melissa Benoist. Film ini menceritakan tentang kehidupan Andrew Newman, seorang anak berusia 19 tahun yang menjalani tahun pertamanya di Universitas Xavier Conservatory. Universitas ini merupakan sekolah musik terbaik pada saat itu. Andre merupakan seorang drummer muda dan berbakat yang melakukan semua kegiatan bermusiknya di bawah konduktor Fletcher yang selalu menuntut permainan sempurna. Tak jarang Andre mengalami banyak tekanan karena tuntutan untuk bermain sempurna itu. Namun Andre dengan antusias tetap berusaha demi mimpinya menjadi salah satu drummer jazz terbaik di negaranya. Alur cerita Whiplash. Andrew Newman yang diperankan oleh Miles Teller adalah seorang mahasiswa jazz tahun pertama di Konservatorium Xavier yang bergengsi di New York. Ia telah bermain drum sejak usia muda dan bercita-cita menjadi seperti Buddy Rich, konduktor terkenal. Terence Fletcher yang diperankan oleh J.K. Simmons melihat Andrew berlatih di ruang musik dan mengundang Andrew ke band studionya sebagai cadangan untuk pemain drum inti Karl Tanner. Terence sangat ketat dan kasar terhadap para siswanya, mengejek dan menghina mereka. Ketika band ini memperhatikan potongan lagu Whiplash dari Hank Levy dan Andre berusaha untuk menjaga tempo, Terence melemparkan kursi ke arahnya, menampar dan memarahinya di depan kelas. Pada kompetisi jazz, Andre salah menaruh lembaran Carl karena Carl tidak bisa bermain tanpa lembaran itu. Andre masuk dan mengatakan pada Terence bahwa ia bisa melakukan Whiplash tanpa lembaran tersebut. Setelah penampilan band tersebut sukses, Terence menjadikan Andre sebagai dari kelas bawah Andre yang sebelumnya berada di tingkat rendah. Andre percaya Ryan adalah pemain drum yang kurang ahli dan sangat marah ketika Terence menjadikan Ryan sebagai pemain drum inti. Bertekad untuk membuat Terence terkesan dengannya, Andre berlatih sampai tangannya berdarah dan putus dengan kekasih barunya, Nicole, yang diperankan oleh Melissa Benoist. Percaya bahwa Nicole akan menahan Andre kembali, ia bertahan dalam sesi uji coba jam 2 pagi yang melelahkan dengan Terence dan para pemain drum lainnya di kelas, di mana Terence menendang perabotan dan berteriak kepadanya dan kembali ke titik inti. Selanjutnya, dalam perjalanan menuju kompetisi lain, bis Andre rusak. Ia menyewa mobil namun ia terlambat datang dan menyadari bahwa ia meninggalkan stick drumnya di kantor persewaan. Setelah berpakaian rapi, Andre kembali ke kantor persewaan untuk mengambil stick drum. Namun mobilnya terbalik. Ia merangkak dari mobil tersebut, berlari ke teater dan tiba di atas panggung dalam kondisi luka parah dan berdarah. Ketika ia berusaha untuk bermain lagu Caravan karena luka-lukanya, Terence menghentikan pertunjukan dan memberitahu Andre bahwa Andre telah selesai. Marah, Andre menyerang Fletcher di depan penonton dan dikeluarkan dari Konservatorium Xavier. Atas saran ayahnya, Andre bertemu dengan seorang pengacara yang mewakili orang tua Sean Casey, mantan murid Terence. Bertentangan dengan klaim Terence sebelumnya bahwa Sean meninggal karena kecelakaan mobil, pengacara tersebut menjelaskan bahwa Sean bunuh diri karena mengalami kecemasan dan depresi selama dan setelah menjadi murid Terence. Orang tua Sean ingin mencegah Terence mengajar lagi. Andre setuju untuk memberi kesaksian tentang kondisi anonimitas dan Terence dipecat. Itu beberapa bulan kemudian, Andre meninggalkan drum dan bekerja di sebuah restoran sambil mendaftar ke berbagai perguruan tinggi. Ia melihat Terence tampil di klub jazz. Setelah pertunjukan, Terence mengajak Andre untuk minum bersama. Ia menjelaskan bahwa ia mendorong murid-muridnya melampaui perkiraan sehingga mereka bisa meraih kesuksesan dan menjadi seperti Louis Armstrong atau Charlie Parker. Andrew mendapatkan undangan Terence untuk mengganti pemain drum
saat ini di band barunya di undangan Terence untuk mengganti pemain drum saat ini di band barunya di JPC Jazz Festival mendatang. Andrew mengajak Nicole ke pertunjukan tersebut, namun ia telah berhubungan dengan orang lain. Di atas panggung, sebelum pertunjukan dimulai, Terence mengungkapkan bahwa ia tahu Andrew bersaksi melawannya. Terence memimpin band dengan sepotong lembaran lagu yang Andrew tidak tahu. Andrew meninggalkan panggung karena merasa dipermalukan, tetapi ia kembali ke drumnya, mulai bermain lagu Karavan dan mengisyaratkan band tersebut. Saat bagian itu berakhir dan lampu turun, Andrew melanjutkan penampilan tunggalnya. Terence tercengang, namun dia mulai membimbing Andrew. Ketika penampilan tunggalnya berakhir, mereka tersenyum dan Terence mengisyaratkan bagian akhirnya, yaitu pesan moral dari film Whiplash, yaitu satu, siapa yang menanam dia yang menuai. Ya, jika kita yang berusaha dalam arti menanam, entah apapun, pasti kita akan menuai apa yang ditanam. Seperti Andrew yang menanamkan sebuah impian dan berusaha, walaupun pertama hanya pemain drum biasa, tapi akhirnya berkat usaha dan ambisinya, dia akhirnya jadi drummer yang hebat. Yang kedua yaitu jangan menyerah hingga akhir. Kegigihan Andrew untuk bisa bermain sesuai tempo, sesuai harapan. Terence Fletcher membuahkan hasil. Walaupun sampai berdarah-darah dan sangat menyiksa, tapi Andrew tetap berusaha sampai akhir. Yang ketiga, fokus. Fokus yang dilakukan Andrew dengan putus dari pacarnya, naik bis sampai menghafalkan not nada, sampai berlatih hingga tangannya berdarah-darah. Intinya adalah siapa yang ingin berhasil, haruslah fokus. 4. Profesional dalam emosi. Profesional dalam emosi itu penting. Di sesi latihan, Andrew sering dibully, dihina, bahkan dimarahi karena sering bermain drum tidak pas tempo oleh Terence Fletcher. Namun setelah sesi latihan selesai, semua kembali normal. Benar-benar film yang menginspirasi. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.